Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu Siti Aminah dan juga ibu-ibu sekalian dari jamaah majelis taklim sini, ada lagi majelis lain Bu? Yasin ya, tetanggaan ya, selalu berdampingan setia. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan di dalam kehidupan, dan juga kesempatan tentunya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah nikmat yang paling kita nanti-nanti, yaitu kesempatan untuk bisa beribadah dan juga untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kehidupan di Hongkong ini yang serba terbatas dalam hal kesempatan kita beribadah menjadikan kita lebih semangat. Biasanya kalau dalam kondisi kepepet, dalam kondisi terjepit, maka giroh kita, semangat kita itu akan semakin besar biasanya untuk bisa taat dan menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalan Allah, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongannya umat Nabi Muhammad yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja teman-teman sudah menyelesaikan khatmil Quran, maka insya Allah Allah akan mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita, ya Tuhan. Barang siapa yang sudah melaksanakan Al-Quran, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga mempelajarinya, maka akan diturunkan kepadanya, akan diberikan kepadanya sakinah, ketenangan. Ya, maka apa sih yang kita butuhkan sebenarnya? Ketenangan, karena uang banyak belum tentu menjadikan diri kita tenang. Ya, anak banyak apalagi, ya belum tentu juga menjadikan diri kita tenang. Sudah punya pekerjaan, pengen punya rumah, sudah punya rumah, pengen punya apa lagi, sudah punya apa, pengen punya, terus maka tidak akan pernah hidup kita. Maka kalau kita sudah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kenikmatan yang sungguh begitu sekalian. Kemudian akan dicurah-curahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berkumpul seperti ini, kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga mempelajarinya, maka Allah akan mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita. Juga akan dilingkupi malaikat-malaikat. Ya, mereka bukan hanya kita yang ada di sini, insya Allah juga akan ada malaikat-malaikat yang mendampingi kita, yang melingkupi diri kita. Dan juga Allah akan menyebut-nyebut nama kita, ya, di hadapan para malaikat yang ada di dekatnya, biru sekalian. Maka siapa yang tidak bangga disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau misalkan kita disebut namanya oleh siapa, misalkan sama Bu Siti Aminah saja dalam sambutan, misalkan nyebut salah satu nama dari panjenengan, maka kita juga akan merasa senang. Ya, atau misalkan Pak Konjen dalam sambutannya menyebut nama kita misalkan, maka kita akan merasa sangat bangga. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebut-nyebut nama kita. Ya, maka insya Allah ibu sekalian jangan pernah bosan untuk bermajelis ilmu seperti ini. Allah akan menyebut-nyebut nama kita, Allah akan mencurah-curahkan rahmatnya, dan kita akan diberikan sakinah, ya, ketenangan di dalam diri kita insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah 185
Ya dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan ini sebagai petunjuk, ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk, dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan Al-Quran diturunkan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ibu sekalian, tidak semua manusia ya, di dunia ini semuanya menerima Al-Quran, betul ya Bu ya? Kadang kita saja yang sebagai Muslim, kita mungkin ya belum sepenuhnya menjalankan apa yang ada di dalam isi Al-Quran, ibu sekalian. Kadang kita juga masih milih-milih misalkan, ya, atau ya ada sebagian orang yang kalau nggak suka ya dijalankan, tapi kalau yang suka dengan dirinya, yang cocok dengan dirinya, maka itu baru yang dijalankan. Maka bagaimana agar kemudian Al-Quran yang begitu mulia ini bisa kita terima, bisa kita jalankan, bisa kita pahami, dan diri ini kemudian menyatu di bawah naungan Al-Quran, begitu sekalian. Maka setidaknya ada 3 komponen yang ada dalam diri kita, yang Allah telah anugerahkan ke dalam diri kita, agar kemudian kita ini bisa menerima isi dari Al-Quran dan kita juga bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi generasi Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Maka jangan sampai kemudian kita hanya membacanya saja tanpa kemudian kita mempelajari dan kita mengamalkan. Ya, membacanya saja kita insya Allah sudah akan mendapatkan pahala. Ya, 1 hurufnya yang bernilai 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, insya Allah. Maka kita tingkatkan lagi, kita mempelajarinya dan juga kita mengamal, ibu sekalian. Nah, bagaimana agar kemudian diri kita ini menerima, Bu? Ya, kadang kita kan juga mengajak orang itu gak gampang ya, nggak bisa dia mata ketua ini. Ya kan, ini Al-Quran ini kan sangat luar biasa, Bu ya. Begitu mulianya, semuanya ada di sini. Kita meyakini bahwa ini adalah pedoman hidup kita. Tetapi berapa orang yang kemudian percaya, meyakini dan kannya. Ya, bahkan kalau kita misalkan mengajak orang untuk bersama-sama di sini pun kan itu bukan sesuatu yang gampang. Itu adalah hal yang penuh perjuangan. Ya, tetapi dengan perjuangan itu, dengan kesulitan itu, insya Allah lebih besar, ya, pahalanya lebih besar. Maka jadikan kemudian setan itu putus asa ketika menggoda kita. Ya, kalau misalkan di ketua majelis merasa berat, maka pikirkanlah bahwa semakin berat cobaannya, semakin besar pahalanya, Bu. Ya, jangan pikirkan hasil, oh berapa banyak yang bisa ikut, berapa setiap pekan yang hadir. Jangan pikirkan itu. Yang penting pikirkan prosesnya, pikirkan usahanya, sehingga insya Allah semakin banyak ujian yang semakin banyak rintangannya, Allah akan memberikan semakin besar pahalanya, insya Allah. Nah, kembali ke tadi, ibu sekalian, maka kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah pedoman kehidupan, tetapi tidak semua orang menjadikan ini sebagai pedoman, ibu sekalian.